Baik, Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan juga anak-anakku yang saya cintai, Shalom anak-anak, sehat semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu guru, karyawan dan anak-anak semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat berkatnya kepada kita semuanya, sehingga acara hari ini kita bisa laksanakan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita memperingati hari apa, anak? Hari apa ini? Kita memperingati hari apa? Hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Lahirnya tahun berapa kira-kira ya? Ada yang ingat ini pelajaran sejarah ya Pak Karyono ya? Ayo berapa? Siapa yang bisa menebak nanti dapat hadiah? Mbak? 1870, benar kan Pak Karyono? Salah. Ya, siapa yang bisa? Kapan Raden Ajeng Kartini dilahirkan? Tahun berapa? Kalau tanggalnya jelas dari ini ya, di tanggal 21 April. Iya, pada buka browser semua ini, waduh. Oke. Tahun berapa? Udah ketemu? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa dapat hadiah nanti? Ya, Bu Kiki ya, dapat hadiah ya. Ya, Axel? 1879. Benar Pak Karyono? Salah juga. 18 berapa ya mau? Guru sejarahnya nanti jangan-jangan juga lupa. Ibu kita Kartini lahirnya tahun berapa? Pak Guru Sejarah ini dipertanyakan, Pak Guru Sejarah. 1879. Oh, itu guru sejarah juga ya, Bu Agustin. Betul ya, 79, 1879. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan sedikit kata dari saya, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Saya yakin semuanya hafal. Kalau tidak hafal bisa membuka Google-nya. Kita lihat lagu Ibu Kita Kartini itu kayak gimana, karena sudah lama kita tidak menyanyikan. Monggo pemain musiknya untuk mengiringi, kita akan menyanyi bersama lagu Ibu Kita Kartini. Nadanya seberapa Mas? Ibu Kita Kartini, itu? Ya? Ya. Kita akan mulai dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, Ibu Trisakti, Putri Indonesia. Yang keras, ayo. Udah apa semuanya juga Anda mungkin TK dulu diajari juga lagu Ibu Kita Kartini. Dan mungkin waktu SMA ini agak sedikit dilupakan. Kenapa? Karena biasanya kalau acara Kartinian itu anak-anak TK senang banget ya waktu itu, pasti lomba apa?
lomba pakai pakaian ada, kalau SD bisa, SMP juga masih mungkin 1-2, tetapi SMA kayaknya sudah dilupakan gitu. Bapak Ibu yang terkasih dan anak yang saya cintai, sungguh besar cita-cita bagi Indonesia. Itu kalimat yang terakhir dari lagu kita kali ini. Nah, sepenggal lirik ini dari ciptaan W.R. Supratman. Tidaklah dibuat asal-asalan. Kenapa? Syair ini memiliki makna yang dalam untuk menggambarkan sosok putri Indonesia yang luar biasa. Namanya siapa? Raden Ajeng Kartini. Kita mengenalnya sebagai Ibu Kartini. Dia lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Siapa sangka wanita yang dari desa ini akan menjadi ibu bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Rasa cintanya begitu dalam untuk bangsa ini, khususnya bagi para wanita yang kasihnya dapat dirasakan sepanjang masa. Kepeduliannya akan nasib wanita di Indonesia tidaklah main-main. Banyak sekali hal-hal luar biasa yang diwariskan oleh Kartini kepada generasi penerusnya. Salah satunya adalah pemikiran-pemikiran yang merdeka, di mana pemikiran ini berisi mengenai para kaum wanita, bagaimana kaum wanita seharusnya diperlakukan dan bagaimana status sosial yang baik bagi wanita. Semuanya dipikirkan dengan sungguh-sungguh oleh Kartini, tanpa terlewat sedikitpun. Cita-citanya sungguh mulia untuk kemajuan para wanita Indonesia. Yang pada waktu itu mungkin hak-haknya kaum wanita memang tidak diakui. Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih. Berangkat dari hal itu, Kartini menghabiskan hidupnya untuk menyuarakan hak-hak wanita agar menjadi lebih baik untuk masa depan. Dengan saja dari hasil dari Kartini ini kita melihat banyak sekali wanita-wanita yang luar biasa yang sekarang ini menduduki jabatan yang terpenting di negara ini. Anak-anak, buah pemikiran Kartini ini sebagai roda penggerak semangat bagi para kaum wanita. Hak-haknya diakui, kesetaraan gender sudah ada sampai sekarang. Dan Anda semua, Kartini masa kini adalah sosok Kartini yang bisa memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya, bertanggung jawab dan mampu berdiri atas kaki sendiri atau mandiri. Kartini masa kini seperti yang dapat kita lihat sekarang ini. Kalau mau kita renungkan bersama, memang sejak zaman dulu itu banyak wanita yang hebat menjadi pendeta, ada Nyakin dan lain-lain. Namun zaman sekarang sudah semakin terbuka lebar, dan kini saatnya apakah kita mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan bermartabat, bukan sekedar lebih hebat. Mari kita renungkan bersama-sama. Seperti sekarang ini anak-anak, Anda berada di sekolah kita tercinta SMA Widya Wacana yang mempunyai cita-cita yang luhur untuk menjadi manusia yang berguna. Mari kita lihat bersama anak dan Bapak Ibu guru semua tentu saja. Kalian semua setiap hari masuk dari pintu gerbang ke sini, melihat di sisi sebelah kanan Anda
Di situ ada terpampang tertulis visi, misi SMA Budi Wacana. Dan mungkin itu hanya berlalu begitu saja, tidak pernah dibaca. Ada juga di setiap pintu masuk, di setiap tanggal ada juga visi, misi SMA kita tercinta. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, mari kita baca bersama-sama. Tolong tirukan saya, supaya Bapak Ibu dan anak-anak semua bisa membaca dan menghayati visi, misi kita. Mari kita baca bersama-sama dan tirukan saya. Visi SMA Budi Wacana. Menjadi insan Budi Wacana untuk memenuhi panggilannya sebagai pemenang yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Anak-anak, mungkin sepintas Anda baru membaca sekarang ya, karena tidak melihat di situ tulisannya terpampang jelas. Dan setiap Anda mau masuk ke kelas di tingkat atas pasti ada tertulis juga visi. Di atas pun ada. Namun demikian bisa berlalu begitu saja, tidak terbaca, bahkan tidak diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu dulu juga sama nih. Bahkan kalau suruh menghafalkan visi itu agak bingung ya, karena panjang visinya. Oke, kita mau lihat apa sih visi-visi kita ini, dan apakah sudah kita kerjakan dalam setiap aktivitas kita di sekolah ini. Visi yang pertama adalah sebagai pemenang yang beriman. Pemenang yang beriman itu apa? Kita lihat kata beriman. Beriman itu artinya mempunyai ketetapan hati, ya, percaya, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah beriman. Jadi visi kita adalah menjadi sebagai pemenang yang beriman. Jadi mempunyai ketetapan hati, percaya kepada Tuhan. Udah kalian kerjakan semua di sini? Sudah kalian lakukan? Sudah. Setiap pagi Anda sudah berdoa sebelum melakukan aktivitas, itu juga Anda sudah melakukan visi juga. Ya. Juga mengajarkan cinta kasih dan kepedulian dengan sesama. Yang mungkin sudah dilakukan juga anak-anak dalam setiap kehidupan. Melakukan cinta kasih, peduli pada sesama. Itu juga wujud kita beriman. Mempunyai keyakinan, ketetapan hati kepada Tuhan. Ibadah yang Anda lakukan di rumah mungkin itu juga merupakan beriman. Lalu berkarakter. Apa itu berkarakter? Karakter itu apa? Sifat, ya, sifat khas yang dimiliki oleh seseorang yang berbeda dengan orang yang lain. Watak, ya, karakter itu watak yang berbeda dengan orang lain. Ciri dari seseorang itu karakter. Nah, karakter apakah sudah dikerjakan juga, sudah dilakukan di sini anak-anak? Sudah. Anda melakukan kedisiplinan, Anda kreatif, Anda mandiri, itu sudah termasuk hal-hal yang disebut dengan karakter. Disiplin contohnya, orang tahu telat, tertib, seragamnya tertib juga, ya, tugasnya tepat waktu, itu juga disiplin. Itu karakter. Lalu ini kaitannya dengan karakter Kristus, karena kita adalah sekolah Kristen. Apa itu karakter Kristus? Karakter Kristus adalah kehidupan Kristus yang penuh kasih. Jadi bagaimana kita melakukan kehidupan ini dengan penuh kasih, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Jadi tidak hanya sekedar karakter secara pribadi, tapi karakter Kristus yang ada di diri kita. Yang lain adalah berpengetahuan. Visi yang selanjutnya adalah berpengetahuan. Apa arti pengetahuan? Jadi Anda semua itu mempunyai pengetahuan yang luas, berilmu, terpelajar. Kata-kata terpelajar kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang wah, sombong ya, kita terpelajar nih. Tapi kalau kelakuannya orang kadang melihat kayak sekolah kok orang terpelajar, gaweannya malah mutil di pasar. Wah, ini enggak terpelajar. Ya. Jadi terpelajar itu Anda memang menunjukkan wawasan yang luas. Ya, selalu aktif dengan hal-hal yang baru. Mengikuti perkembangan zaman, bahkan ilmu dan teknologi. Itu berpengetahuan. Jadi Anda di sini sedang menuntut ilmu. Punya ilmu, bukan ilmu goib ya, tapi punya ilmu untuk menjadi lebih berguna, lebih baik. Lalu yang terakhir adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara. Kalau kita Indonesia ya warga negara Indonesia. Bagaimana? Apakah Anda menyadari bahwa Anda ini orang Indonesia? Apa yang bisa Anda tunjukkan bahwa Anda adalah orang Indonesia? Kadang-kadang suruh nyanyi Indonesia Raya aja meleot ya. Berdirinya meleot, tegak begitu nggak mau, pakai jaket mau nggak mau, nggak rapi, ya. Bagaimana kita menghargai bangsa kita? Salah satu contoh yang sepele, kita menyanyi Indonesia Raya itu juga kita menghargai bangsa. Tapi kadang kita apa? Suruh nyanyi juga, aduh, leak gitu ya. Jadi mari kita menjiwai wawasan kebangsaan. Kita orang Indonesia harus bangga dengan Indonesia. Anda semua sadar bahwa Anda adalah orang Indonesia. Maka mari kita menjadi warga negara yang baik dan memajukan bangsa dengan kemampuan yang kita miliki. Menghargai bangsa sendiri, salah satunya kita tiap hari juga menyanyikan Indonesia Raya, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Ya, kita bangga menjadi bangsa, bangga dengan produk-produk dalam negeri dan sebagainya. Itu adalah cinta tanah air. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama melaksanakan visi kita ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita lihat sekarang misi kita. Misinya apa itu? Misinya adalah menyediakan pendidikan berkualitas pada proses pertumbuhan iman, karakter, dan wawasan kebangsaan, serta perkembangan teknologi. Nah ini anak-anak, mari kita lihat bersama-sama visi misi kita, supaya kita di dalam melakukan aktivitas akademi di sekolah ini benar-benar tertuju, terarah, sesuai dengan visi bersama. Kita sama-sama melaksanakan visi misi ini dengan semangat dan sukacita. Mari kita kembangkan bakat kita masing-masing. Mungkin anak-anak ini, anak-anak muda itu pengen mengeksplor ya, wah aku pengen bebas. Memang Anda diberi kebebasan untuk mengekspresikan kemampuan Anda. Tapi bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Bebas mengekspresikan bakat Anda sehingga menjadikan nilai untuk Anda. Itu anak muda. Anak muda itu harus mengeksplor, mewujudkan cita-cita, kemampuannya yang keinginannya atau hobinya, sehingga menjadikan Anda itu nilai plus. Orang itu harus punya nilai plus, ya. Jangan gini aja landai. Kalau kalian punya nilai plus itu udah orang udah lihat wah. Jadi mari kita kembangkan bakatmu, ya.
eksplorasikan semua bakat kamu, sehingga Anda menjadi anak-anak yang plus, anak-anak yang hebat. Oke, Exo? Oke, semua oke? Oke, demikian kata sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.